Hi guys, welcome back my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya Putra Arsi. Kenalkan, nama saya Dandi Putra Wijaya, jurusan D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Oke, di video kali ini saya akan membahas keadaan iklim rumah tradisional, khususnya untuk makul tipologi bangunan tropis dengan dosen pembimbingnya yaitu Indrayadi STMT. Gimana pembahasannya? Lanjut ke video. Hai, kita sudah berada di ruang pembelajaran saya. Oke, dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat saya upload video baru. Terima kasih. 2000 years later. Oke, dari beberapa daftar isi yang telah saya buat, di video ini kita akan membahas yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan makalah, dan manfaat makalah. Kedua, yaitu literatur yang berisi tentang fungsi rumah tradisional dan rumah adat di Indonesia. Yang ketiga, yaitu pembahasan berisi tentang data, bangunan rumah tradisional, foto bangunan, analisa, dan pemakaian bahan bangunan. Di pembahasan ini, kita akan membahas tentang rumah tradisional beriklim tropis yang telah saya survei, tepatnya di Pulau Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Masyarakat menilai hakikat rumah memiliki fungsi ganda, yakni sebagai tempat diam, tempat berkumpul keluarga, kaum kerabat dan handai ketaulan. Bisa juga tempat berteduh. Selain itu, rumah juga berfungsi sebagai tempat beradat berlembaga. Sebagai seorang masyarakat kepala keluarga, harus mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memiliki sebuah tempat yang bisa ditempati bagi keluarganya. Rumah tersebut harus memiliki rasa nyaman bagi dirinya dan keluarganya. Rumah juga merupakan tempat beristirahat serta melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari selain di luar rumah. Dengan aktivitas yang sangat banyak dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, maka seluruh aktivitas tersebut tidak sepenuhnya bisa diselenggarakan di luar. Ini dikarenakan oleh iklim tropis yang berlaku pada kawasan Indonesia. Dengan dibuatnya sebuah bangunan untuk melaksanakan aktivitas di dalam bangunan, ketika aktivitas tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya sinar matahari yang berlebihan dan turunnya hujan serta angin, diwujudkannya sebuah bangunan oleh masyarakat tradisional. Diharapkan bisa merespon iklim tropis tersebut, tidak menunjang terlaksananya aktivitas masyarakat tradisional. Maka dengan adanya modifikasi dilakukan sehingga bisa merubah menjadi iklim dalam ruang yang lebih baik, sehingga seluruh aktivitas masyarakat tradisional dapat diselenggarakan dengan baik. Aspek tropis merupakan hal yang penting dalam mendirikan bangunan. Pengaruh fisik pada bangunan sangat menentukan sekali terhadap sebagaimana bangunan tersebut bisa maksimal dalam merespon iklim tropis tersebut. Penanganan iklim tropis tersebut akan menghasilkan kenyamanan pada pengguna bangunan tradisional. Penggunaan bangunan tradisional oleh masyarakat lokal. Pengelolaan bentuk fisik bangunan tersebut merupakan hal yang sudah berlangsung sangat lama dengan keterampilan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, kita lanjut ke literatur. Rumah tradisional merupakan suatu bangunan dengan struktur, pembuatan bentuk, dan fungsi serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri. Fungsi rumah tradisional. Rumah tradisional berfungsi sebagai tempat tinggal atau tempat acara adat. Ukuran ruang tergantung dari banyaknya penghuni di rumah itu. Sebagai tempat tinggal, rumah tradisional mempunyai bilik-bilik di bagian belakang yang didiami oleh wanita yang sudah berkeluarga, ibu-ibu, nenek, dan anak-anak. Rumah adat di Indonesia. Rumah adat di Indonesia yang bisa kita ambil sebagai contoh yaitu rumah rakit yang berada di Bangka, Belitung. Rumah rakit sesuai dengan namanya yaitu rumah
yang berada di atas perairan dengan bentuk seperti rakit. Kelebihan dari rumah ini adalah dapat bertahan lama untuk ukuran tempat tinggal. Meskipun terkena hujan dan panas di atas perairan, serta memiliki bentuk yang besar dan cocok untuk tinggal banyak orang, namun sulitnya rumah ini berada di atas perairan dan tentu tidak stabil. Rumah tradisional yang kedua yaitu rumah Kejang Lako yang berada di Jambi. Rumah Kejang Lako terdapat marga batin dibangun dengan tipologi bangunan rumah panggung yang berbentuk 4 persegi panjang. Rata-rata bangunan dibuat dalam ukuran 9 meter kali 12 meter dengan menggunakan kayu ulin yang banyak tumbuh di daerah Jambi. Keunikan bangunan rumah panggung Kejang Lako terletak pada struktur, konstruksi dan ukiran yang menghiasi bangunan. Rumah adat Bentang yang berada di Kalimantan Barat, tepatnya di Pulau Kita. Rumah tradisional Bentang dihuni oleh keluarga besar orang Dayak, sehingga sangat besar. Rumah Bentang memiliki panjang 150 meter dan lebar 30 meter. Bahkan ada juga yang lebih besar dari itu. Keunikan rumah tradisional di Kalimantan Barat ini dapat dilihat dari bentuknya yang sangat bervariasi tergantung dari jumlah anggota keluarganya. Keempat, yaitu rumah tradisional rumah adat Saw Raja, tepatnya berada di Sulawesi Tengah. Rumah Saw Raja berbentuk rumah panggung yang ditopang sejumlah tiang segi 4 dari kayu, beratap bentuk piramid segitiga. Bagian depan dan belakang ditutupi dengan papan ukir atau bisa disebut panapiri, serta pada ujung bumbungan bagian depan dan belakang dihiasi mahkota berukir. Ada data yang telah saya survei di rumah tradisional di Ketapang. Rumah ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu mempunyai kolong yang sangat tinggi dan warna kuning ciri khas rumah tradisional. Rumah ini memiliki lahan kosong di sebelah kiri bangunan. Di sebelah kanan memiliki jalan untuk orang bekerja tambang emas. Rumah tradisional ini terletak di Jalan Ketapang, Sukadana, KM 57, Kecamatan Mantan Hilir Utara. Rumah ini terletak di pemukiman penduduk yang tidak padat. Masih banyak lahan kosong di samping kanan pada bangunan ini. Sedangkan di sebelah kiri bangunan terdapat jalan keluar masuk mobil tambang. Bangunan ini menghadap ke arah timur, dapat dengan halaman yang sangat luas pada depan bangunannya. Rumah ini terbuat dari struktur kayu atau papan yang dijadikan dinding maupun lantai, dengan konstruksi atap menggunakan kayu yang disebut atap sirap yang digunakan dengan kayu ulin. Pada bagian depan bangunan terdapat 6 anak tangga karena bangunan ini memiliki kolong yang sangat tinggi. Dari rumah tradisional yang setelah saya survei, saya mendapatkan analisa dari beberapa tersebut. Yang pertama yaitu 1. Penghawaan pencahayaan alami dengan angin yang datang dari jalan depan bangunan. Oleh karena itu, angin yang datang akan langsung mengenai rumah tradisional. Angin akan depan rumah dan pintu pada samping kiri bangunan. Pada rumah tradisional ini, angin secara langsung masuk melalui ventilasi yang berada di setiap jendelanya. Selanjutnya yaitu pendingin udara. Vegetasi pada area tersebut terdapat pada arah barat atau tepatnya di belakang bangunan. Terdapat pepohonan yang rindang menjadikan bangunan teduh pada sinar matahari sore. Selanjutnya yaitu air. Pada daerah bangunan ini memiliki parit di samping kiri bangunan. Secara tidak langsung, air yang pasang di parit tersebut bisa membuat penghawaan alami pada bangunan rumah tradisional. Cirinya yaitu pemanfaatan cahaya alami. Matahari terbit dari arah timur, tepatnya dari depan bangunan. Matahari pagi akan mengenai langsung ke bangunan. Bisa langsung masuk ke ruangan melalui pintu depan atau jendela depan bangunan. Sedangkan pada sinar matahari terbenam ke arah barat, tepatnya di belakang bangunan, sinar matahari tidak bisa langsung masuk ke ruangan karena tidak adanya pintu maupun jendela pada sisi belakang bangunan. Pada belakang bangunan terdapat pohon yang menghalangi sinar matahari. Jika matahari terbenam di sebelah barat, maka sinar matahari tersebut akan dilindungi oleh pepohonan yang berada di belakang bangunan. Berikutnya yaitu jendela. Pada umumnya, bangunan yang ramah dengan lingkungan umumnya memiliki pencahayaan alami dan udara yang optimal. Penggunaan jendela ini adalah salah satu yang efektif untuk menghasilkan pencahayaan alami. Karena sinar matahari yang masuk melalui jendela bisa
bisa menandakan suatu waktu dan berfungsi juga untuk kesehatan bagi ruangan yang tidak terkena sinar matahari pagi. Selanjutnya yaitu pemakaian bahan bangunan. Dinding. Pada rumah tradisional menggunakan dinding kayu. Kayu yang digunakan pada bangunan ini adalah kayu belian. Kayu belian pada masanya memang memiliki harga yang sangat mahal dan kokoh, jadi wajar bangunan ini sampai sekarang masih berdiri dan masih kelihatan tradisional. Dengan warna yang kuning dan hijau, paduannya menjadi bangunan ini memiliki unsur kemelajuan. Atap yang digunakan pada bangunan ini adalah atap sirap menggunakan kayu ulin. Penggunaan atap ini memiliki kesan tersendiri karena karakter yang sangat kuat dan tahan terhadap cuaca. Dan atap keuntungannya adalah ringan dan kuat. Oke, itulah video penjelasan tentang keadaan iklim rumah tradisional. Terima kasih kalian yang telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Putra Arsy. See you next